Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat muslim, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat muslim, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 5 perkara dari hal yang telah Allah ciptakan di surga. Kemudian Allah turunkan ke dunia. Apa sajakah itu? Dan di manakah letak-letaknya? Mari kita simak kisah lebih lengkapnya. Sahabat muslim, kita semua tahu bahwa surga adalah sebuah tempat yang Allah peruntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan surga dalam firman-Nya pada surat Al-Baqarah ayat 25, yang artinya, "Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rizki buah-buahan dari surga, mereka berkata, 'Inilah rizki yang diberikan kepada kami dahulu.' Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa, dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kekal di dalamnya." Dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, dapat kita artikan bahwasanya buah-buahan yang kita makan di dunia ternyata ada pula di surga. Sehingga orang-orang yang di surga itu akan mengenang makanan-makanan yang pernah dimakan saat di dunia. Tapi tentu, kata Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhum, persamaan nama dunia dan surga itu hanya pada nama saja, bukan pada hakikatnya. Maka, jika di dunia ada kurma, di surga ada. Di dunia ada pisang, di surga ada pisang. Hal tersebut sesungguhnya hanyalah sebuah nama, karena sesungguhnya saking nikmatnya kenikmatan surga itu tidak bisa dilihat mata, didengar telinga, apalagi terlintas dalam pikiran. Nabi Muhammad SAW pun menyebutkan bahwa ada beberapa hal di surga yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke bumi. Dan sesungguhnya hal tersebut dapat kita lihat secara langsung. Yang pertama, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Ketika diperlihatkan kepadaku atau ketika aku diangkat ke Sidratul Muntaha, maka tiba-tiba aku diperlihatkan 4 sungai, di mana 2 sungai itu tampak dan yang 2-nya lagi tidak tampak. Adapun yang tampak adalah sungai Nil dan kedua sungai Furat atau Efrat." Sahabat muslim, di dalam hadis Muslim ada tambahan sungai Efrat yang ada di Irak dan sungai Nil yang ada di Mesir. Semuanya termasuk dari sungai-sungai surga. Hal ini pula disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud sungai Nil dan Efrat ini adalah sungai-sungai surga. Para ulama berkata bahwa boleh jadi maksud Nabi Shallallahu alaihi wasallam keberadaan sungai-sungai surga yang kemudian ke bumi ini maksudnya adalah asalnya dari surga, sama dengan manusia juga asalnya dari surga. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya Nabi Adam alaihi salam pernah hidup di surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Masuklah engkau wahai Adam dan juga bawa pasanganmu Hawa ke dalam surga." Maka dengan begitu, Adam pernah menetap di surga dan tentu pernah merasakan kenikmatan yang luar biasa. Meski begitu, seperti yang kita ketahui, karena dosa yang ia lakukan,
Adam alaihi salam pun akhirnya kemudian dikeluarkan dari surga. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah tentang masalah Adam dan Hawa yang dikeluarkan dari surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Turunlah kalian semua dari surga. Jadi sungai Efrat yang pertama dan juga sungai Nil boleh jadi asalnya dari surga, di mana kedua sungai itu dulunya dari surga, kemudian dialirkan ke dunia." Dan itu sebagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Adapun yang dimaksud dua sungai yang batin yang ada di surga, tentu yang dimaksud adalah Al-Kautsar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan, "Inna a'tainakal kautsar." Ini yang pertama, dan yang kedua sungai Efrat dan juga sungai Nil. Kemudian yang ketiga adalah Maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim adalah tempat berpijaknya kedua telapak kaki Ibrahim alaihi salam. Hal tersebut disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu. Ia mengatakan, "Sesungguhnya Hajar Aswad dan juga Maqam keduanya adalah mutiara dari mutiara-mutiara surga." Meski begitu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah padamkan cahaya keduanya, karena jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hilangkan cahaya dari Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, tentu dari ujung barat dan timur cahayanya akan terang benderang dan meliputi ujung timur dan juga ujung barat. Sahabat Muslim, tahukah kamu bahwa telah dikatakan dahulunya bahwasanya Maqam Ibrahim adalah menyatu dengan Ka'bah? Dan seketika di masa jahiliyah di mana orang-orang menyembah berhala yang ditengger-tenggerkan di sekitar Ka'bah, saat itu Allah takdirkan tidak ada satupun orang-orang jahiliyah yang menyembah Maqam Ibrahim. Tentu hal ini memiliki hikmah, di mana jika seandainya Maqam Ibrahim sempat disembah oleh orang-orang jahiliyah, kemudian sekarang jadikan as-sunnah tawaf sholat di belakang Maqam Ibrahim, tentu orang-orang akan mengatakan Islam persis dengan jahiliyah, yaitu mereka yang menyembah berhala. Tapi tentunya hal tersebut tidak terjadi karena Allah telah mensucikan benda itu, sehingga tidak ada orang-orang jahiliyah yang menyembah Maqam Ibrahim. Dan mereka pun saat itu hanya menyembah berhala yang bertengger di sekitarnya saja. Keempat, Hajar Aswad. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kata Nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Hajar Aswad dari surga. Dulunya Hajar Aswad ini jauh lebih putih warnanya, bahkan jika dibandingkan dengan susu. Tetapi kemudian warnanya menjadi hitam karena dosa Bani Adam. Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu mengatakan, Al-Hajarul Aswadu min hijaratil jannah. Sesungguhnya Hajar Aswad itu adalah batu-batu dari surga yang berwarna putih. Namun kemudian berubah menjadi hitam karena dosa yang dilakukan oleh Bani Adam, terutama kesyirikan di zaman jahiliyah kala itu. Kelima, kurma ajwa. Disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang di pagi hari seseorang memakan 7 butir daripada kurma ajwa, maka tidak akan tertimpa padanya hasad dan juga sihir. Dan riwayat ajwa itu adalah berasal dari surga, di mana padanya terdapat obat dari racun ini. Sahabat Muslim, itulah 5 hal yang berasal dari surga. Namun ternyata ada juga di dunia kita. Wallahu alam. Sungguh Maha Suci Allah, Tuhan dari segala makhluknya. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu support channel Islam Wow dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Kalian juga bisa bagikan info menarik dari Islam Wow kepada teman dan keluarga, agar tentunya semakin banyak orang yang dapat mengambil pembelajaran dan terus menjadi hamba Allah yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.